siang semuanya. Terima kasih kepada Ibu Ayu atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya saya ingin mempresentasikan mengenai kinerja dari pihak produksi, bagian produksi ya. Untuk total produksi sendiri, kita sudah mencukupi target yaitu 3.000 piece per bulan. Lalu untuk ketepatan waktu produksi juga itu sudah cukup. Lalu untuk kelalaian produksi kemarin sempat ada kejadian mengenai alat rusak yang mengakibatkan 5 orang pekerja di bagian produksi harus dirumahkan. Nah, untuk total produksi itu sendiri juga mengalami kenaikan di setiap bulannya. Lalu ini adalah grafik produksi tahun 2020, bisa dilihat untuk produksi bulan Januari 3 bulan pertama itu mengalami stabil sebanyak 3.000 piece, namun di bulan keempat dan bulan keempat, kelima, keenam itu mengalami kenaikan ya, bisa dilihat dari sini. Namun pada bulan Juli itu terdapat penurunan produksi yang diakibatkan oleh kerusakan alat tadi sebanyak 1.100 piece. Jadi di situ kita mengalami kekurangan pekerja sehingga mengalami produksinya menurun. Seperti itu, Ibu Ayu. Untuk kerusakan alat, menurut Direktur Keuangan, apakah kita perlu membeli alat baru atau memperbaiki alat tersebut? Ya, baik. Sehubungan dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Nadira, menurut saya ada baiknya kita melakukan pengecekan terhadap alat tersebut. Apakah memang alat tersebut harus diperbaiki atau kita benar-benar harus mendapatkan alat baru? Baik, kalau begitu untuk Ibu Nadira bisa memanggil teknis dan diserahkan kepada Ibu Wilda sebelum tanggal 24. Baik, Ibu Ayu. Sekarang boleh lanjut ke manajer SDM. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Dari bagian manajemen SDM melihat bahwa akibat alat rusak di bagian unit produksi menyebabkan 5 pekerja dirumahkan untuk tahap pemulihan. Sehingga SDM akan menambah 3 orang di unit produksi untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Baik, kalau seperti itu berarti Ibu Pipit membuat kualifikasi untuk penerimaan karyawan baru dan diserahkan kepada Ibu Wilda ya, sebelum tanggal 24. Iya, Ibu Ayu. Lanjut ke manajer pemasaran, Ibu Yasmin di pasar. Ya, terima kasih Bu Pipit atas penjelasan di bidang SDM. Lanjut ke pemasaran. Perusahaan ini membuat keripik singkong yang telah berjalan dari 2018 sampai sekarang. Variasinya ada 4, bisa dilihat sendiri. Lalu pada tahun 2020 ini jumlah grafiknya pada bulan 1 sampai ke 3 ini stabil berjumlah 1.000 piece. Lalu untuk bulan 4 sampai 6 ini mengalami kenaikan. Lalu pada bulan ke-7 mengalami penurunan yang sebanyak 400 piece. Lalu pada bulan ke-9 ini mengalami kenaikan sebanyak 1.000 pieces. 100 piece. 1.200 ya. Berapa sih 200 ya? 200 piece. Lalu 1.200 ke Ibu Yasmin. Benar? Ya, maaf. Lalu pada bulan ke-10 mengalami penurunan. Lalu pada bulan 10 sampai 12 stabil. Aja sih faktornya. Yang pertama ini sering kosongnya persediaan barang. Yang kedua muncul para pesaing yang lain atau mengikuti inovasi kita. Yang ketiga mengalami perubahan selera para konsumen. Solusinya apa aja sih untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama ini meningkatkan pelayanan pemasaran terhadap pembeli. Lalu yang kedua memaksimalkan pemasaran barang atau membuat inovasi baru. Baik Ibu Yasmin, inovasi baru apa yang akan Anda terapkan?
Menurut saya bisa menambah variasi rasa atau membuat atau eh, membuat diskon kepada pembeli untuk menarik gimana sih? Memberikan diskon kepada pembeli untuk menarik penjualan. Secara garis besar saya setuju dengan apa yang telah disebutkan oleh Ibu Yasmin. Tetapi apakah dengan adanya masalah dalam produksi saat ini dan dengan pemberian diskon, apakah tidak akan berefek kepada keuangan kita? Mengingat saat ini produksi juga sedang turun dan pendapatan kita juga berkurang. Menurut saya itu tidak akan terlalu berpengaruh karena balik lagi ke awal tadi kan kita sudah sepakat bahwa akan mengadakan perbaikan alat dalam jangka waktu dekat ini ya. Lalu juga akan menambahkan karyawan di bagian produksi sebanyak 3 orang. Jadi kemungkinan besar dari tim produksi sendiri menyanggupi apabila adanya kenaikan produksi dalam waktu dekat ini, mengingat akan adanya penambahan variasi rasa dan juga kemungkinan permintaan melonjak akibat diskon tersebut. Baik, terima kasih untuk Ibu Nadira. Saya lanjut. Nah, di sini ada indikator penjualan dari tim pemasaran. Yang pertama, total penjualan bobotnya sebesar 35, targetnya 30 juta. Lalu yang kedua, kenaikan total penjualan bobotnya sebesar 20, targetnya 5%. Yang ketiga, jumlah pelanggan baru bobotnya sebesar 20, targetnya 130 orang. Lalu yang keempat, kenaikan jumlah pelanggan baru bobotnya sebesar 15, targetnya 5%. Lalu yang terakhir, project marketing atau pemasaran bobotnya senilai 10, targetnya 4 project. Sekian dari saya. Lanjut ke Ibu Azara. Terima kasih atas waktunya pada Ibu Direktur dan Ibu Yasmin. Sebentar, Bu Azara. Saya ingin beritahu saya membutuhkan tanggung jawab penuh kepada pihak produksi dan pihak pemasaran soal inovasi tersebut. Dan Ibu Azara bisa tolong menjelaskan bagaimana keuangan saat ini dan apakah kondisi keuangan dapat menjangkau biaya produksi. Dan saya boleh melihat laporan keuangan saat ini. Baik, terima kasih kepada Bu Ayu untuk waktunya. Mohon maaf ada sedikit masalah dengan screen sharingnya. Tunggu sebentar. Tes ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi atas izin dari Bu Ayu tadi, saya akan melaporkan tentang kondisi keuangan dan divisi keuangan secara umum pada tahun ini. Nah, untuk awal pendapatan sendiri, terdapat kenaikan signifikan mulai dari Februari yang dari awalnya 6 miliar menjadi 7 miliar. Kemungkinan terdorong karena adanya corona saat ini dan orang-orang mulai tertarik untuk membeli cemilan. Dan pada bulan Juni 2020 terdapat penurunan signifikan dari bulan Juli dari 7 miliar menjadi 4,1 miliar. Dan untuk total kerugian yang saat ini kita tanggung itu kemungkinan dalam kisaran 3,6 miliar karena mengingat adanya perusakan pada alat dan saat ini belum dilakukan perbaikan.
penurunan produksi dan juga karena adanya karyawan produksi yang harus kita rumahkan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, dan kemungkinan jika kita tidak melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut, kerugian akan meningkat semenjak bulan Oktober. Tapi untuk saat ini masih bisa stabil, dan karena kita menggunakan uang cadangan yang dimiliki oleh perusahaan. Bagaimana bisa omset turun secara drastis? Ya, baik Bu Ayu, untuk alasan penurunan pendapatan omset kita kemungkinan besar karena 3 hal ini. Yang pertama yaitu ada kerusakan alat produksi, dan yang kedua ada kurangnya jumlah tenaga yang memadai karena kecelakaan kerja. Kembali lagi karena kecelakaan di hari Juli saat itu. Dan yang untuk ketiga sendiri, saya juga baru melihat adanya kurangnya kemampuan dan kompetensi karyawan yang saat ini kita miliki. Setidaknya untuk dalam kinerja karyawan dalam divisi saya, ada beberapa kelalaian seperti yang dilihat dalam laporan ini. Yang pertama dari accounting staff, untuk akurasi penyajian laporan keuangan, target 100% tercapai. Tetapi untuk ketepatan waktu penyajian laporan keuangan, terdapat kelalaian sebesar 5%. Sehingga untuk pengumpulan data-data yang kita perlukan untuk mengetes apakah memang benar ada kerugian dan bagaimana macamnya, terkadang suka terlambat. Dan jumlah temuan tim audit dalam laporan keuangan perusahaan itu hanya kurang dari target kita, dan ada kelalaian 5%. Untuk kelengkapan catatan dan laporan keuangan sendiri sudah tepat yaitu targetnya 100% dan tercapai. Dan masalah mulai muncul di billing staff sendiri. Untuk ketepatan invoice tagihan, targetnya tercapai, tetapi untuk ketepatan waktu pembayaran oleh klien terdapat kelalaian besar sebesar 10%, dan itu mempengaruhi pendapatan kita sendiri. Untuk ketepatan rangkuman pendapatan harian, mingguan, dan bulanan sudah tepat waktu, dan kesediaan data-data klien, pendaftaran domain dan administrasinya sudah tercapai. Mungkin bisa diadakan pelatihan untuk billing staff agar, dan juga karena nanti akan ada karyawan baru, mungkin sudah bisa dilaksanakan pelatihan, sudah saatnya dilaksanakan pelatihan agar kompetensi dari karyawan-karyawan dan produksi kita terjaga, sehingga tidak akan turun lagi pendanaan dan omset yang kita miliki. Baik, terima kasih untuk Ibu Azara untuk penjelasannya. Saya minta untuk Ibu Pipit untuk membuatkan proposal pelatihan karyawan dan diserahkan kepada Ibu Wilda paling lambat tanggal 24 juga ya. Baik Ibu Ayu. Saya ingin menambahkan untuk bagian pemasaran. Mungkin untuk bagian pemasaran itu kita bisa menggunakan jasa influencer ya, atau kita bisa juga menggunakan sistem dropship. Bagaimana dengan Ibu Ayu? Boleh, saya setuju. Apakah manajer pemasaran setuju? Ya, saya setuju dengan idenya Ibu Wilda Nia. Kalau gitu, manajer pemasaran Ibu Yasmin bisa membuat proposal juga untuk perencanaan endorsement influencer dan diserahkan kepada Ibu Wilda ya. Oke, jadi pekerjaan ini dapat dilakukan mulai bulan ini ya. Saya harap semua dapat bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing demi kelancaran produksi ini. Dan untuk manajer pemasaran, inovasinya jangan lupa. Jadi kedepannya bisa memasarkan produk ini dengan lebih baik lagi. Oke. Baik Ibu Ayu. Saya rasa sekian untuk rapat hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir.
Dan untuk rapat selanjutnya bisa diatur oleh Ibu Ratu. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu. Jadi kesimpulan rapat pada siang ini yaitu akan diadakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja para pegawai, perbaikan alat produksi yang rusak, perekrutan staf produksi, dan akan ada inovasi pada produk berupa penambahan variasi rasa dan inovasi dalam memasarkan produk. Kita kira rapat evaluasi hari ini selesai. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Semoga rapat siang ini